Bab 826. Jatuh. Token murid. Su Yuer langsung melemparkan token itu ke Bai Mei yang menunggu. Melihat token murid Sekte Yunji, Bai Mei dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak dapat mempercayainya, Su Yuer benar-benar setuju begitu saja. Terima kasih, Nona Su. Anda telah menyelamatkan saya dari situasi yang mengerikan. Bai Mei tidak punya cara untuk membalas budi Anda, tetapi saya akan melayani kakak Anda dengan setia. Bai Mei menundukkan kepalanya dengan tulus. Meskipun dia masih harus melayani seseorang, itu jauh lebih baik daripada jatuh ke tangan Wen Chengyu dan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ingatlah untuk mendengarkan baik-baik saudaraku, Skull. Ini adalah kesempatan yang bagus untukmu. Su Yuer memberi instruksi dengan sungguh-sungguh. Bai Mei mengangguk, meski dengan senyum pahit. Meskipun dia berterima kasih kepada Su Yuer karena berhasil lolos sementara dari cengkeraman Wen Chengyu, situasinya agak membaik, tetapi dia masih harus menyerahkan dirinya untuk melayani orang lain. Jadi bagaimana ini bisa disebut kesempatan? Dia tidak berani berharap untuk mendapatkan kesempatan yang nyata. Yang bisa dia harapkan hanyalah bahwa, saudara tengkorak, yang dibicarakan Su Yuer adalah orang yang cukup baik. Setelah mendandani Bai Mei dengan cermat, mereka berdua menuju ke dataran pengumpulan iblis. Tak lama kemudian, mereka tiba di batas kabut hitam. Tepian, sebuah sungai kecil mengalir dengan lembut. Atsbai Pub Future. Di dalamnya terdapat beberapa susunan terlarang, yang mencegah kabut hitam menyebar lebih jauh. Tanpa berpikir dua kali, Su Yuer melompat ke sana. Ah! Di belakangnya, Bai Mei menutupi bibir merahnya, sambil mendesak kaget. Apa yang kamu, kan? Su Yuer menoleh sedikit dan bertanya. Nona Su, Anda baru saja menyeberang seperti itu. Tanya Bai Mei, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Heh, itu hanya sungai. Begitu kau lewat, ya lewat saja. Tidak perlu ribut-ribut seperti itu. Su Yuer, mengingat tindakan Yi Feng, tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan tangannya dengan acuh, berbicara seolah-olah itu bukan apa-apa. Petik 2 tanda tanya petik 2. Itu hanya sungai. Bibir merah Bai Mei terbuka karena terkejut. Dengarkan ini. Apakah ini sesuatu yang akan dikatakan orang normal? Tidak masalah. Cepatlah datang. Su Yuer berkata dengan ringan. Bai Mei menggertakkan giginya. Karena keadaan sudah seperti ini, Bai Mei memutuskan sebaiknya dia bertindak sejauh itu. Lagi pula, Su Yuer tidak punya alasan untuk menyakitinya. Dengan lompatan ringan, Bai Mei pun menyeberangi sungai. Di seberang sungai itu terdapat hamparan kabut hitam yang tak berujung, begitu tebalnya sehingga seseorang tidak dapat melihat tangannya sendiri di depan wajahnya. Nona Su, apakah Anda bisa melihat sesuatu? Bai Mei tak dapat menahan diri untuk bertanya. Ya, di luar agak gelap. Su Yuer melirik ke langit, lalu mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sebuah obor, menyalakannya dengan bunyi wosh asterisk. Seketika, ketika api mulai membubung, kabut hitam di sekitarnya pun sirna. Bai Mei sekali lagi menutupi bibir merahnya karena terkejut. Nona Su, artefak dewa macam apa ini? Apakah ini benar-benar bisa menghilangkan kabut hitam? Bai Mei bertanya dengan heran. Sebuah obor. Bibir Su Yuer sedikit melengkung, tanpa disadari, saat dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berbicara dengan acuh tak acuh. Sebuah obor. Sungguh hal yang luar biasa. Bai Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Tidak ada yang istimewa. Ayo pergi. Su Yuer menyeringai dan berjalan maju sambil mengangkat kepala tinggi-tinggi. Di belakangnya, Bai Mei mengikuti dengan hati-hati, sesekali melirik sekeliling dengan waspada, dan di waktu lain menatap Su Yuer dengan kagum. Melihat ini, Su Yuer makin membusungkan dadanya. Apakah ini sikap seorang master? Rasanya luar biasa, terutama ketika dia memikirkan para pengikut sekte yang tak terhitung jumlahnya yang menunggu di dataran pengumpulan iblis untuk memburu makhluk-makhluk iblis. Hal itu membuatnya, sang dalang, merasa geli. Perasaan menyusun strategi dan memanipulasi dunia di telapak tangannya benar-benar menakjubkan. Meski begitu, dia hanya membunuh satu. Tapi setidaknya dia adalah salah satu peserta. Setelah melewati kabut hitam, keduanya memasuki pulau bayangan gelap. Saat mereka menginjakkan kaki di pulau itu, gelombang energi spiritual yang luar biasa menyapu Bai Mei. Bai Mei bersumpah bahwa dia belum pernah merasakan energi spiritual yang begitu kuat dalam hidupnya.
Hanya dengan menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia merasakan kekuatannya meningkat secara signifikan. Dia tidak pernah menyangka bahwa di balik kabut hitam itu, ada surga seperti itu. Nak, cepatlah. Kalau kau tidak selesai membawa 30 tumpukan pupuk ini hari ini, aku akan memastikan kau menyesalinya. Di dekatnya, Lu Daseng, memegang cambuk panjang, berdiri dengan tangan di pinggulnya, memarahi seorang pemuda. Bai Mei secara naluriah menoleh dan hampir membeku karena terkejut. Pemuda yang acak-acakan itu sedang membawa sepasang ember pupuk kandang, didorong oleh cambuk, adalah seseorang yang dikenalinya. Itu Zhao Gu, salah satu murid langsung dari Sekte Dao. Meskipun statusnya tidak terlalu tinggi, dia tetap merupakan murid dalam Sekte Yunji, jadi dia akrab dengan beberapa tokoh terkenal, terutama karena sering terjadi acara-acara besar antar sekte. Mengapa Zhao Gu ada di sini? Pikirannya sedang kacau. Bukankah Zhao Gu seharusnya hilang? Sekte Dao telah mencarinya secara ekstensif. Bagaimana dia bisa berakhir di sini membawa kotoran? Dia tidak dapat mempercayainya. Zhao Gu, sebagai murid langsung dari Sekte Dao, tidak diragukan lagi merupakan salah satu yang paling berbakat dan berkuasa di antara generasi muda. Bagaimana mungkin orang yang sombong seperti itu bisa direndahkan hanya untuk menjadi pembawa kotoran di sini? Bab 827. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Namun, saat dia tidak dapat memahami mengapa semuanya menjadi seperti ini, Zhao Qi tiba-tiba meledak, melepaskan aura yang luar biasa dari seluruh tubuhnya. Aku sudah muak dengan kehidupan seperti ini beberapa hari terakhir ini. Setelah sekian lama menanggung penghinaan, akhirnya aku menemukan kesempatanku. Saya harus mengakui, energi spiritual di sini sangat melimpah sehingga memungkinkan saya menembus alam yang tidak akan mampu saya capai dalam 100 tahun. Hahaha, kamu tidak menyangka ini akan terjadi, kan? Aku benar-benar berutang semuanya padamu. Tetapi aku juga mengerti bahwa bahkan dengan kekuatanku saat ini, aku masih belum sebanding dengan kerangka terkutuk itu. Aku harus terus bersembunyi dan bersikap patuh. Tetapi yang aneh adalah, kerangka terkutuk itu berhenti memperhatikanku dan menyerahkanku pada sampah sepertimu. Aku tak bisa lepas dari kerangka terkutuk itu, tapi apa kau benar-benar berpikir aku tak bisa lepas darimu? Hahaha, dasar kau pembawa kotoran, dasar semut hina, beraninya kau memerintahku. Berani sekali kau, aku sudah memendam semua kekesalan ini tanpa tahu harus dilampiaskan kemana. Jadi, kau, pembawa kotoran yang menyedihkan ini, akan menjadi orang pertama yang merasakan kemarahanku. Di udara, Zhao Qi semakin bersemangat saat dia berbicara, auranya meluas dan menyebar ke segala arah, memberikan tekanan luar biasa pada semua orang di sekitarnya. Sangat kuat, Bai Mei menatap Zhao Qi dengan kaget. Mereka berdua adalah bagian dari generasi muda, namun jarak di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Apakah ini yang dimaksud dengan menjadi murid Sekte Dao? Meskipun dia tidak mengerti apa yang telah terjadi atau kesalahpahaman macam apa yang telah terjadi, dia tahu bahwa paman pembawa kotoran di depannya akan segera mati. Dengan aura yang bergejolak, wajah Zhao Qi berubah menjadi ekspresi yang ganas. Sambil menggertakkan giginya, ia melancarkan serangan telapak tangan yang dahsyat. Pemogokan ini melampiaskan semua kemarahan dan penghinaan yang telah ia alami selama berada di sini. Pembawa kotoran, mati. Zhao Qi mencibir dingin, momentumnya mencapai puncaknya. Di matanya, Lu Daseng sudah menjadi orang mati. Namun, Lu Daseng hanya meliriknya dengan wajah tanpa ekspresi. Dia mendecak lidahnya. Wajahnya menampakkan ketidaksabaran saat ia mengayunkan sekop kotorannya dengan santai. Sendok kotoran itu menghantam langsung kepala Zhao Qi. Zhao Qi yang dulunya sangat kuat, yang sebelumnya penuh dengan kekuatan dan kepercayaan diri, kini mengempis seperti balon yang bocor. Berlumuran kotoran dan dengan benjolan besar di kepalanya, ia jatuh ke tanah. Dasar bocah nakal, apa yang kau bicarakan padaku, Lu tua? Dengan kemampuanmu yang menyedihkan, bahkan seorang bibi biasa di pulau ini bisa mengalahkanmu. Apa yang kau pamerkan? Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, sepasang ember kotoran berukuran besar mendarat tepat di samping wajah Zhao Qi saat dia terbaring di tanah. Aku akan memberimu nomor 300 muatan. Jika kamu tidak menghabiskannya, aku akan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan ikan. Lu Daseng memutar matanya,
bahkan tidak peduli untuk melihat Zhao Qi, dan berjalan pergi. Di tanah, Zhao Qi berbusa mulutnya. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan dan kebencian, rasa kekalahannya mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Dia telah bersembunyi begitu lama, akhirnya berhasil menerobos secara rahasia, lolos dari cengkeraman kerangka terkutuk itu, dan menemukan kesempatan sekali seumur hidup. Namun, dia telah dikalahkan oleh seorang lelaki tua pembawa kotoran. Dan hanya dengan ayunan sekop kotoran secara santai. Dia benar-benar tercengang. Sambil menatap ember-ember kotoran yang besar sekali, dia langsung pingsan di tempat. Di sampingnya, Bai Mei yang menyaksikan seluruh kejadian itu benar-benar tercengang. Orang tua pembawa kotoran yang tampaknya lemah itu sebenarnya sekuat ini. Dia telah mengalahkan Zhao Qi dalam sekejap. Su Yuer, apakah lelaki tua itu adalah penguasa pulau ini? Bai Mei tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tuan Pulau, kau terlalu banyak berpikir. Dia hanya seorang pembawa kotoran, kata Su Yuer acuh tak acuh. Bai Mei tersedak kata-katanya. Seseorang sekuat ini hanyalah seorang pembawa kotoran. Tanpa sadar, dia teringat obor yang dipegang Su Yuer dan pulau yang diselimuti kabut hitam. Dia menyadari bahwa segala sesuatu tentang pulau ini tampak luar biasa. Tetapi pada saat yang sama, hatinya menjadi gelisah. Jika yang disebut saudara kerangka itu berasal dari tempat seperti ini, status, kekuatan, dan posisinya pasti luar biasa, bukan? Apakah dia baru saja lolos dari sarang serigala dan jatuh ke mulut harimau? Tepat saat dia dipenuhi kecemasan, beberapa sosok turun dari langit. Hal pertama yang menarik perhatiannya, sepasang sepatu kacang yang baru. Jeans pudar dan berlubang, dan kemeja ketat yang dipotong pendek. Bab 828. Di sampingnya berdiri seekor anjing yang berjalan tegak, seekor kelabang, seekor beruang, dan roh yang melayang. Anjing dan beruang masing-masing memegang buket bunga Morning Glory di tangan mereka. Saya Lu Benwei, dan bersama adik-adik saya datang untuk menyambut Anda, Nona terkasih. Selamat datang, Nona terkasih. Sambil berbicara, Lu Benwei menempelkan tangannya di dada, memperlihatkan sikap yang sangat sopan. Melihat hal ini, anjing dan beruang pun segera menawarkan bunga Morning Glory mereka. Apakah ini, saudara Lu, yang disebutkan Su Yuer? Bai Mei merasa bingung sekaligus tersanjung. Meski bunga-bunga dan busana Lu Benwei kurang menarik, sikapnya yang sopan memberikan kesan yang sangat positif padanya. Ketika dia tiba, dia bahkan telah mempersiapkan diri untuk melayani Lu Benwei sebagai pelayan, selama dia bukan seseorang seperti Wen Chengyu. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Benwei tidak seperti itu, tetapi dia juga sangat mudah didekati dan bahkan datang untuk menyambutnya secara pribadi. Hal ini membuatnya sangat bersyukur, merasa bahwa datang ke sini adalah keputusan yang tepat. Hamba yang rendah hati ini memberi hormat kepada Anda, tuanku. Bai Mei segera membungkuk. Anda terlalu baik, Nona. Karena Anda baru saja tiba, izinkan bajingan ini mengajak Anda berkeliling pulau. Dengan itu, Lu Benwei membuat gerakan mengundang. Pada saat yang sama, dia melotot tajam ke arah anjing itu dan yang lainnya. Melihat hal itu, anjing itu dan yang lainnya menghilang tanpa jejak. Jadi, Bai Mei mengikuti Lu Benwei saat mereka berjalan-jalan. Setelah hanya 2 langkah, mereka dihadang oleh Zhao Qi yang sedang berbaring di tanah. Sampah apa yang berani menghalangi jalan bajingan ini? Dengan sebuah tendangan, Lu Benwei melemparkan Zhao Qi, membuat Bai Mei terbelalak karena terkejut. Ah, maafkan saya, Nona. Saya hanya membersihkan sampah, kata Lu Benwei sambil tersenyum lembut. Tidak apa-apa, jawab Bai Mei dengan tenang di permukaan, meskipun jantungnya berdebar kencang. Tendangan tunggal itu mungkin jauh melampaui apapun yang bisa dilakukan paman pembawa kotoran itu. Mereka berdua berjalan dengan tenang di sepanjang garis pantai. Ah! Tiba-tiba, Lu Benwei mulai membaca dengan emosi yang mendalam. Lihatlah gunung-gunung itu, lihatlah air itu. Sungguh, gunung dan airnya begitu indah. Tuan Lu, bakat sastramu sungguh luar biasa, Bai Mei segera memuji. Anda menyanjung saya, Nona. Saya hanyalah seorang pria rendahan yang hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang puisi, jawab Lu Benwei dengan senyum anggun, berjalan berdampingan dengan Bai Mei, kedua tangannya digenggam di belakang punggungnya.
Di belakang mereka, seekor anjing lewat dengan cepat, sambil meletakkan sebuket bunga Morning Glory ke tangan Lu Benwei. "Nona, ini untukmu," kata Lu Benwei dengan gembira. "Terima kasih, Tuan Lu," kata Bai Mei sambil menggenggam bunga di tangannya. "Ayo, biarkan bajingan ini membawamu ke sana," kata Lu Benwei dengan sabar, tangannya bergerak gugup sebelum akhirnya bersandar di bahu Bai Mei. Melihat dia tidak melawan, tangannya pun menggenggam lembut. Tubuh Bai Mei sedikit gemetar, sedikit malu, tetapi dia tidak menarik diri. Dia tidak pernah menyangka orang sekuat Tuan Lu bisa bersikap ragu-ragu. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apa yang ada di balik wajah misterius yang tertutup kabut itu. Dengan Bai Mei sekarang dalam pelukannya, Lu Benwei berdiri tegak dan bangga. Maka, Lu Benwei mengajak Bai Mei berkeliling pulau sebanyak 18 kali, sambil melontarkan berbagai kalimat romantis yang murahan. "Nona, bajingan ini sangat bahagia hari ini. Terimalah hadiah kecil ini." Dengan itu, Lu Benwei mengeluarkan sepotong kecil tulang. "Ambil kembali dan perbaiki. Lain kali, bajingan ini akan dengan senang hati menunggu kepulanganmu. Menunggu kamu." Melihat pecahan tulang itu dan mengingat kembali kata-kata Lu Benwei dalam benaknya, Bai Mei dengan hati-hati menyimpannya. Pada saat itu, dia tidak tahu apa yang akan dibawa oleh pecahan tulang ini. Namun suasana hatinya gembira. Perjalanan ini ternyata jauh lebih baik daripada yang awalnya ditakutkannya. Terlebih lagi, permintaan Tuan Lu agar dia kembali seolah-olah menyiratkan bahwa dia tidak bermaksud agar dia menjadi pelayan di sini. Dia sangat tersentuh. Tak lama kemudian, dia dan Su Yuer kembali ke Sekte Yunji. Setelah berpisah, Guan Ling bergegas menghampiri dengan ekspresi muram. "Yuer, tahukah kamu bahwa karena kami menerima Bai Mei, Sekte Feng Yun telah mengirimi kami pesan. Mereka telah mengumumkan bahwa mereka akan mengirim seseorang ke Sekte Yunji kita suatu hari nanti. Kami pikir itu hanya murid dalam, jadi Sekte Yunji tidak akan terpengaruh, tetapi tindakan ini menunjukkan bahwa kami meremehkan Sekte Feng Yun. Kau tahu, jika kita benar-benar memprovokasi Sekte Feng Yun, kita tidak akan mampu melawan. Mereka adalah sekte besar dengan 2 kapal roh. Jadi aku di sini untuk memperingatkanmu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Bai Mei, tetapi jika Sekte Feng Yun bersikeras mengambilnya, aku tidak punya pilihan selain menyerahkannya. Karena tidak ada gunanya mengambil risiko konflik dengan Sekte Feng Yun hanya karena murid inti yang bakatnya pas-pasan." Bab 829. Pada saat ini, Bai Mei kembali ke Sekte Yunji dan langsung duduk bersila di kamarnya. Tangannya yang ramping bagaikan batu giok terangkat perlahan, dan di antara ujung jarinya ada setitik kecil busa putih, menyerupai serpihan ketombe. Itu adalah pecahan tulang yang diberikan Lu Benwei padanya. "Ambil kembali dan perbaiki dengan hati-hati." Perkataan Lu Benwei terngiang dalam benaknya. Meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti apa arti pecahan kecil ini, pecahan itu diberikan kepadanya oleh seseorang yang sekuat Lu Benwei, jadi dia tidak ragu-ragu. Dengan sedikit gerakan energi internalnya, dia menyelimuti pecahan tulang itu. Pecahan itu berkilau samar dan menghilang ke tangannya. Pada saat berikutnya, Bai Mei jelas merasakan pecahan itu bersentuhan dengan tulang di telapak tangannya. Tulang telapak tangannya langsung berubah menjadi rona keemasan. Warna emas ini kemudian mulai menyebar dari ujung tulang jarinya. Dalam waktu 1/4 jam, semua tulang di jarinya telah berubah menjadi emas. 1 jam kemudian, seluruh lengannya hingga pergelangan tangan telah berubah menjadi emas. Wajah Bai Mei dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Sambil melirik sarung pedang di samping bantal meditasinya, dia tidak dapat menahan diri untuk mengetuknya pelan dengan tangan emasnya. Ding! Suara renyah terdengar. Dari titik di mana ujung jarinya bersentuhan, retakan menyebar seperti jaring laba-laba di sarung pedang, yang terbuat dari bahan luar biasa. Apa? Pemandangan ini membuat bibir merah Bai Mei terbuka karena terkejut saat dia menatap ujung jarinya dengan mata terbelalak. Penting untuk dicatat bahwa pedangnya, meskipun bukan senjata dewa, dibuat dari bahan berkualitas tinggi, jauh lebih unggul dari baja atau perunggu biasa. Namun, hanya dengan sentuhan ringan, itu hancur. Kekuatan macam apa ini? Dia tiba-tiba menyadari bahwa Lu Benwei telah memberinya kesempatan yang sangat besar, begitu luasnya hingga di luar imajinasinya, cukup untuk mengubahnya sepenuhnya.
Melihat rona keemasan itu masih menyebar, seolah siap menutupi seluruh tubuhnya, ia memejamkan matanya karena gembira dan memasuki keadaan meditasi mendalam. Waktu berlalu, dan 2 hari berlalu dengan cepat. Seluruh sekte Yunji dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Energi ini aneh, dan sumbernya sulit ditentukan pada awalnya. Namun seiring berjalannya waktu, energinya bertambah kuat, disertai tekanan yang tidak terlihat. Tekanan ini bukanlah tekanan yang berasal dari kekuatan yang luar biasa, tetapi tekanan yang dalam dan intrinsik. Bukan hanya para pengikutnya tetapi bahkan pemimpin sekte, Guanling, dan para tetua dapat dengan jelas merasakan tekanan ini. Sederhananya, rasanya seperti seekor harimau yang lahir di sarang kucing. Itu tekanan garis keturunan, tekanan hakikat. Jika bukan karena formasi gunung pelindung sekte Yunji, tekanan ini sudah lama menyebar keluar sekte, menarik perhatian banyak orang luar. Saat anggota sekte Yunji mencari kebenaran, mereka mulai berspekulasi liar. Beberapa orang menduga bahwa dunia rahasia kuno dalam sekte tersebut akan segera muncul. Yang lain berspekulasi bahwa harta karun legendaris akan segera ditemukan. Sementara sekte Yunji melanjutkan pencarian mereka, sebuah kapal roh besar tiba di pintu masuk sekte, melayang di udara. Kapal itu dihiasi dengan ukiran rumit, dan lambungnya yang gelap memancarkan aura yang menakutkan. Di titik tertinggi kapal, sebuah bendera berkibar tertiup angin, bertuliskan huruf Feng Yun, dengan huruf tebal dan mengalir. Jelas, ini adalah delegasi dari Sekte Feng Yun. Menghadapi kedatangan orang penting dari Sekte Feng Yun, Guanling tidak berani lengah. Ia memimpin sekelompok tetua ke pintu masuk sekte untuk menyambut mereka. Dide, seorang pria tua melangkah maju, menatap Guanling dan yang lainnya dengan tatapan merendahkan. Sekte Yunji-mu cukup berani menyembunyikan seorang buronan yang dicari oleh Sekte Feng Yun. Saat dia berbicara, tekanan kuat terpancar darinya, sikap meremehkannya memperjelas bahwa dia tidak menganggap Sekte Yunji setara. Bab 830. Penatua, apa yang kau katakan? Ini semua hanya kesalahpahaman. Guanling mengangkat kepalanya dan memaksakan senyum. Sekalipun dia adalah pemimpin sekte, menghadapi sesepuh dari sekte yang sama, dia tidak punya pilihan selain bersikap rendah hati. Kesalahpahaman. Tetua itu mencibir dingin. Kau tahu betul bahwa Bai Mei adalah seseorang yang sedang dikejar oleh sekte Feng Yun kita, namun kau masih menerimanya sebagai murid. Bukankah itu seperti menyembunyikan seorang buronan? Tetua, kau melebih-lebihkan. Kami benar-benar tidak tahu tentang keterlibatan Bai Mei dengan sekte terhormatmu. Kalau kami tahu, kami tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, Guanling melanjutkan dengan senyum yang dipaksakan. Tapi lihat, dia sekarang hanya murid dalam, dan dia sudah bergabung dengan sekte Yunji kami. Atas kesalahan yang telah dilakukannya, aku, Guanling, menyampaikan permintaan maafku atas namanya. Bisakah sekte terhormatmu menunjukkan sedikit keringanan padanya? Kau minta maaf atas namanya. Apa yang membuatmu berpikir kau berhak meminta maaf atas namanya? Suara tetua itu dingin, kata-katanya tajam dan keras. Para tetua sekte Yunji memasang ekspresi muram, namun tak seorang pun berani membalas. Tetua, bolehkah aku bertanya apa yang harus kau lakukan agar dia bisa selamat? Guanling mengangkat kepalanya dan bertanya. Mengampuni dia. Apakah aku sudah bilang aku akan mengampuni dia? Wajah tetua itu dingin dan tak kenal ampun saat dia berbicara dengan tegas. Biarkan aku menjelaskan hal ini kepada sekte Yunji-mu hari ini, kalian harus segera menyerahkannya. Ekspresi Guanling menjadi gelap. Penatua, apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi? Tanya Guanling. Negosiasi? Mengapa saya harus bernegosiasi dengan Anda? Sang sesepuh berdiri di atas bejana roh, suaranya tegas dan penuh dengan penghinaan, tidak menunjukkan rasa hormat terhadap Guanling atau yang lainnya. Jika tetua menolak untuk berunding, maka aku khawatir kita juga tidak bisa menyerahkannya. Nada bicara Guanling berubah, sikapnya mengeras. Karena kata-kata sopan tidak lagi berhasil, dia tidak punya pilihan selain mempertahankan pendiriannya. Bagaimanapun, dia sekarang adalah murid sekte Yunji. Sebagai pemimpin sekte, sudah menjadi kewajibanku untuk melindungi murid-muridku. Oh. Mendengar perkataan Guanling, raut wajah sesepuh sekte Feng Yun berubah dingin, dan suara menyeramkan terdengar mendesis dari sela-sela giginya.
Jadi, Sekte Yunji-mu lebih menyukai cara yang sulit daripada cara yang mudah, begitukah? Guanling menatapnya namun tidak berkata apa-apa. Dia sedang berjudi, bertaruh seberapa jauh Sekte Feng Yun akan maju jika dia berdiri teguh. Tapi itu jelas. Sekte Feng Yun tidak hanya menggertak. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Apakah kau akan menyerahkannya atau tidak? Saat kata-kata tetua Sekte Feng Yun selesai diucapkan, dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Hampir seketika, moncong gelap meriam kapal roh itu berputar dan mengarahkan langsung ke gerbang gunung Sekte Yunji. Dengan meriam di posisinya, tekanan tak terlihat menyelimuti Sekte Yunji. Perang hampir pecah. Alis Guanling berkerut dalam. Ini adalah pertaruhan lainnya, yang sangat besar. Dia harus bertaruh apakah Sekte Feng Yun benar-benar akan menembaki Sekte Yunji-nya karena masalah ini. Jika mereka menembak, itu berarti kedua sekte telah menghancurkan semua kepura-puraan kesopanan. Sekte Feng Yun tidak akan menahan diri. Dan Sekte Yunji, dengan gerbang gunungnya yang dibombardir, tentu tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja. Tapi itu juga jelas. Sekte Feng Yun, kecuali didorong hingga batas maksimal, tidak akan mau melepaskan tembakan. Bagaimanapun, secara terbuka menyatakan perang terhadap Sekte Yunji akan membutuhkan biaya yang besar. Demikianlah, gerbang gunung itu terdiam dalam keheningan yang menegangkan, kedua belah pihak terkunci dalam kebuntuan. Iklan oleh Pub Future. Sementara kebuntuan terus berlanjut di gerbang, di dalam Sekte Yunji, aura kuat telah mencapai puncaknya. Di kamarnya, Bai Mei duduk bersila, transformasi terakhir terjadi di dalam tulang-tulangnya. Akhirnya, ketika segalanya berjalan lancar, aura baru terpancar dari Bai Mei. Pada saat ini, tekanan tak kasat mata terpancar secara alami darinya. Dibandingkan sebelumnya, ini adalah transformasi kualitatif. Di dalam tubuhnya, semua tulangnya telah berubah warna keemasan. Tepat pada saat Bai Mei menyelesaikan transformasinya, para ahli di dalam sekte yang telah mencari sumber gelombang energi ini tiba-tiba membelalakkan mata mereka, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tulang emas tertinggi. Ya Tuhan, seseorang telah membangunkan tulang emas tertinggi. Ini tidak mungkin nyata, ini terlalu sulit dipercaya. Siapa ini? Cepat, pergi dan lihat siapa orangnya. Pada saat itu, seluruh sekte Yunji menjadi kacau. Bahkan orang-orang tua yang tadinya setengah terkubur dalam pengasingan, bahkan tidak memperlihatkan wajah mereka ketika istri mereka meninggal, tiba-tiba keluar dari tempat persembunyian mereka. Bahkan seorang tetua tertinggi yang tidak berkaki pun terbang, tunggul-tunggulnya menendang dengan keras saat ia terbang. Mereka semua, tanpa kecuali, bergegas menuju kamar Bai Mei.